الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فنسأل الله أن يهدينا إلى صراط المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب Alamin. Yang sama kita muliakan, sama kita ta'zimi, sama kita hormati para alim, para ulama, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus yaitu pengurus daripada ta'mir Masjid Al-Nurul Iman. Mudah-mudahan Allah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Dimudahkan dan dimurahkan segala urusannya, diperbanyak keturunannya, diperbanyak istrinya. Juga tak lupa pengurus daripada Front Pembela Islam, Dewan Tanfidhi daripada Front Pembela Islam. Ada bersama kita Al-Ustadz Syarbini. Juga ada pengurus daripada At-Ta'awun. Iya, itu dah. Ustadz Suman. Tak lupa kepada Ustadz kita, Ustadz Firman. Mudah-mudahan kumpulnya para asatid pada malam hari ini menjadi bukti daripada turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salam istimewa kami berikan kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin yang sempat hadir pada malam hari ini. Yakin tidak dikumpulkan antum di tempat yang agung serta mulia ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa antum sekalian. Siapapun di antara antum yang sakit Allah sembuhkan. Siapapun di antara antum yang punya cita-cita Allah berikan lebih daripada yang dicita-citakan. Dan siapapun di antara kita yang banyak utang lunas utangnya. Paling kencang nih amin modelnya. Gua biar utang amin. Kelihatan banget tuh wajah-wajah riba. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk yaitu aparatur pemerintah, baik sipil ataupun militernya, baik polisi ataupun TNI-nya. Kita berikan salam penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan polisi-polisi kita polisi yang jujur dan adil, amin. Yang nggak gampang nangkepin ulama, amin. 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 Yang cepat kalau nangkep PKI, amin. Yang nggak jadi dokter kalau PKI ketangkap, betul? Karena sekarang polisinya kadang-kadang jadi dokter, sudah ada. Kenapa Habib? Kok jadi dokter? Iya, baru ditangkap sehari sudah ada kalimat katanya orang gila. Yeay, ngaco, betul? Betul. Bagian yang ditusuk ulama habaib gila. Bagian Wiranti yang ditusuk teroris, betul? Wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Mudah-mudahan para polisi-polisi, tentara-tentara kita adalah tentara dan polisi yang cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Yang betul-betul mereka punya semboyan NKRI harga mati, bukan NKRI harga nego. Betul betul. Betul betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tak lupa kita juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Laskar Pembela Islam yang sudah capek-capek tanpa gaji, saudara. Laskar tanpa gaji, siang malam mereka berusaha agar ulama mereka tetap selamat. Kita doakan para laskar-laskar kita yang belum punya jodoh, enteng jodohnya, amin. Amin ya Rabbal. Yang mau nambah juga kepada Badan Anti Teror daripada Front Pembela Islam yang mereka berjuang luar biasa untuk menyelamatkan para ulama. Kemarin mereka
Siang, sore, malam pikiran mereka hanya bagaimana ulama-ulama yang ada di Lampung dan yang menjadi tamu di Lampung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda, kemudahan yang luar biasa, diberikan lebih daripada yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Saudara, hari ini Allah kumpulkan kita semua, dan tidak dikumpulkan oleh Allah kita semua di tempat yang agung serta mulia ini kecuali kita dapat undangan dari Allah. Betul? Betul? Gak mungkin orang bisa masuk ke rumah seseorang kecuali mendapat izin dari yang punya rumah. Betul? Betul? Betul apa betul? Begitu juga hari ini kita berkumpul di rumah siapa? Kita berkumpul di rumah siapa? Jawab yang kompak. Kita berkumpul di rumah siapa? Di rumahnya Allah. Maka tidak mungkin Allah langkahkan kaki kita, Allah izinkan kita masuk ke rumahnya kecuali memang sudah dapat izin dari Allah dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita lihat rumahnya para pejabat, rumahnya para aparat dijaga. Betul apa betul? Betul apa betul? Pejabat rumahnya dijaga. Apakah antum berpikir bahwa rumah Allah tidak dijaga? Demi Allah, tidak mungkin. Rumah Allah selalu dijaga, dan tidak akan pernah kita bisa masuk ke rumah Allah kecuali si penjaga sudah memberikan izin kita untuk masuk ke rumah tersebut. Dan tidak dimasukkan kita di rumahnya yaitu orang yang terkenal dermawan, orang yang baik, orang yang Masya Allah, kecuali kita akan dijamu, akan diberi daripada apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu kalau kita datang ke rumah makhluk. Lalu bagaimana kalau kita datang ke rumah pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah. Hari ini kita jadi tamu kehormatannya Allah. Yang di belakang, yang di depan, bagiannya sama. Tergantung bagaimana keyakinan Allah, tergantung bagaimana hati antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-madad fil mashhad, besarnya yaitu pertolongan Allah, besarnya yaitu anugerah Allah, tergantung daripada keyakinan kita, tergantung daripada apa yang kita lihat, tergantung daripada apa yang kita niatkan. Maka bersihkan dan baikkan kita punya hati, karena al-qalbu makan, karena hati itu adalah magam, hati itu adalah makan, hati itu adalah tempat apa Habib? Tempat Allah melihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah enggak melihat ente punya wajah, Allah enggak melihat ente punya bentuk, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kita. Maka dalam perkumpulan ini mudah-mudahan Allah satukan hati kita, amin, di dalam cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita berdoa, sehari tidak kurang dari 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Betul? 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 Kita orang muslim, kenapa kita masih minta hidayah kepada Allah? Bahkan di dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhallun, hai para hamba-hambaku, setiap kalian adalah tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Setiap kalian tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Setiap kalian tersesat kecuali orang yang aku tuntun. Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Maka lewat perkumpulan ini kita minta, ya Habib, kan kita sekarang berada dalam hidayah. Bagaimana kita minta? Kita mukmin, kita berkumpul di masjid, lalu bagaimana kita minta hidayah? La, al-maksud huna, yang dimaksud di sini di dalam kitab yaitu Ibnu Katsir, karangan kitab tafsir, yaitu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ihdinas siratal mustaqim yatlubus subut, artinya kita meminta agar Allah tetapkan kita di dalam hidayah. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang hari ini mukmin besok kafir. Betul apa betul? Bahkan Nabi kasih peringatan sama kita. Seorang santri bertanya kepada Syekh Bahamuddin, ya Syekh, wahai imam kami, iya wahai santriku, ada apa? Apakah
Apakah kita sekarang di zaman, di masa, di mana masa itu adalah masa orang-orang yang sabar pegang agamanya, as-sabiru ala dini, orang yang pegang agama, orang yang pegang syariat akan dibilang teroris. Asik. Sekarang kayak gitu apa belum zamannya? Kayak gitu apa belum sekarang zamannya? Udah pokoknya sekarang zaman luar biasa. Ada itu nanti ceritanya belum sampai. Kita gigi 1 dulu, jangan langsung gigi 5. Betul betul. Betul. Kalau langsung gigi 5, ntar bentar aja kelar. Kira-kira nih ngaji mau 1 jam kuat apa? 1 jam kuat apa kagak? 1 jam setengah bagaimana? Ya kalau Habib sih santai aja, soalnya lama sebentar amplop tetap sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ini santri bertanya, ya Imam, apakah kita di zaman yang begitu? Zaman yang kalau kita sabar berat, kalau kita pegang agama, kalau kami ala jamar, seperti orang yang megang bara api, dilepas kafir dipegang, kebakar tangan kita. Apakah kita di zaman yang seperti itu? La ya waladi. Syekh Wahaudin masanya 300-400 tahun yang lalu. Kata beliau, la ya waladi. Enggak, wahai anakku. Ada zaman qadfat. Zaman ini udah lewat. Masa orang sabar pegang agama seperti pegang bara api udah lewat. Wa nahnu al-an fi zaman iman. Lalu kita sekarang di zaman siapa? Di zaman apa wahai tuan guru? Zaman itu. Apa kata gurunya? Nahnu fi zaman. Kita berada di suatu zaman asbahar rajulu mu'mina, seorang bisa pagi dalam keadaan mukmin wa yumsi kafira, dan sore harinya menjadi kafir. Na'udzubillah min. Dan ini sudah zamannya 300 tahun 400 tahun yang lalu. Ulama sudah kasih tahu sama kita bahwa zaman pada masa itu sudah banyak sekali orang-orang yang paginya masih muslim, paginya masih mukmin, tapi sorenya menjadi kafir. Lalu bagaimana di zaman kita? Bagaimana di zaman kita? Apa yang harus, apa jalan keluarnya agar kita tetap di dalam jalan hidayah, tetap di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Mari kita buka salah satu ayat. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa kata Allah? Kalau kamu memang cinta berada di dalam hidayahku, kalau kau mau selalu berada di dalam petunjukku, kalau kau mau selalu berada di jalan-jalan perlindunganku, apa kata Allah? Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti Nabi dalam segala hal, ikuti Nabi dalam setiap perbuatan, karena tidak ada satu masalah kecuali Nabi sudah memberikan jalan keluarnya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat di dalam mengikuti Nabi. Manusia yang paling sempurna dalam mendapatkan petunjuk adalah para sahabat. Betul? Betul. Lalu kenapa para sahabat begitu luar biasa petunjuknya, begitu luar biasa di dalam mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu kunci dari para sahabat, mereka begitu sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad. Mereka begitu sempurna di dalam mengikuti Nabi besar Muhammad. Antum lihat seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud ini saudara, tingginya cuma 60 cm. 60 cm. Tinggi apa kagak? Pendek. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud saking cintanya sama Nabi, beliau berkorban buat Nabi, nggak salah-salah saudara. Saking cintanya sama Nabi, beliau ikuti semua apa yang dilakukan Nabi, bahkan yang tidak disebutkan fadilah keutamaan daripada hal tersebut. Ini para sahabat dalam mengikuti Nabi nggak tanya fadilah. Kalau kita kan, itu sunnah, ditinggalin nggak apa-apa. Ini goblok yang kita sekarang. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi sunnah menjadikan tarhib, menjadikan motivasi kita untuk ditinggalkan. Ini model orang sekarang. Ya, betul. Betul apa betul?
Makruh menjadi motivasi untuk dikerjakan. Nggak apa-apa dikerjain kan makruh. Betul apa betul? Bukan terbalik. Dulu para sahabat nggak kasih tahu, pokoknya semua yang dikerjain sama Nabi kerjain sama sahabat. Sampai-sampai saking luar biasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di dalam mengikuti Nabi besar Muhammad. Nabi pernah satu waktu beliau berjalan di bawah satu pohon, sudah. Di bawah satu pohon, pohonnya itu kalau Nabi lewat terangkruk kepalanya Nabi, kena kepala yang mulia Rasulullah. Jadi kalau Nabi jalan, kalau Nabi nggak ngedungkuk, itu kena kepala beliau. Maka beliau nunduk. Abdullah bin Mas'ud tingginya 60 cm, saudara. Tingginya 60 cm. Begitu Rasulullah lewat situ nunduk, Abdullah bin Mas'ud lewat situ nunduk juga. Padahal nggak kena. Besoknya lagi nggak sama Rasul lewat situ nunduk lagi. Besoknya lagi nggak sama Rasul lewat situ nunduk lagi. Hanya ya Nabi Mas'ud, kenapa itu lewat sini kok nunduk? Karena aku melihat Rasulullah lewat sini nunduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lagi cara berpakaian, saudara. Semua para sahabat pakaiannya pengen mirip sama dengan Nabi Muhammad. Sampai kepada cara makan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, satu hari saya membawa makanan kepada Rasulullah. Begitu makanan saya sampai di hadapan Rasulullah, tangan Rasulullah pegang pertama kali labu. Saya ini gak doyan labu, kata Anas bin Malik. Tapi karena Rasulullah pertama kali pegang labu, mulai hari itu setiap saya makan saya cari labu. Ketika saya ditanya, kenapa engkau makan labu wahai Anas? Karena Rasulullah makan labu. Lalu seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Nabi besar Muhammad ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Rumah yang ditinggali oleh Nabi adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari tiap pagi ambil makanan untuk Rasulullah. Selesai Rasulullah makan, Abu Ayyub, Ummu Ayyub dan anak-anaknya rebutan ngambil sisa makanan Nabi berkah kepada Rasulullah. Berkah sisa makanan Nabi. Makanya antum jangan aneh kalau ada santri-santri kita sekarang kalau melihat makanan bekas kiainya pada rebutan, antum jangan aneh. Mereka punya dasar, gak usah ngeributin yang begituan. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau antum nggak mau pakai, sudah jangan ribut. Betul? Betul? Ikhtilaf biasa, beda pendapat wajar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu paman Nabi berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak pernah ngomong kafir, musyrik, murtad, itu nggak pernah, saudara. Betul apa betul? Betul. Nah kita sahabat bukan kiai, bukan gampang ngafirin orang. Betul apa betul? Betul apa betul? Sayyidina Utsman bin Affan berbeda pendapat dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud sakit, yang pertama kali datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ini akhlaknya muslimin. Bukan merasa nahnu ashabul haq, saya yang paling benar, kalau enggak saya yang jadi menteri agama, salah semuanya. Ada apa tidak yang begitu modelnya? Ada apa tidak? Yang begitu ikutin apa jangan? Ikutin apa jangan? Tinggalin apa jangan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu sampai kepada seleranya. Coba antum bayangin, para sahabat ini sampai kepada seleranya ngikutin Nabi. Nggak usah cerita sunnah, nggak usah cerita sholat malam. Jangan lagi sholat malam, selera ini Nabi. Pernah satu hari Abu Ayyub Al-Ansari ngasih makanan kepada Nabi, nyiapin makanan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fihi tum, di dalamnya ada tum. Tahu tum antum? Bawang. Bawang, kalau orang dulu makan bawang dibelah doang buat makan. Buat lauk, bawang itu termasuk lauk yang dulu. Nabi dikasih makanan bawang, sudah. Begitu Nabi makan, dikasih makan bawang, nggak makan sama sekali. Tidak makan. Maka Abu Ayyub sama Muayyib melihat Nabi nggak makan, sedih, nangis, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, salah kami apa, makanan kami haram
sehingga kamu tidak mau makan makanan kami. Sedih makanannya nggak dimakan sama ulama. Sedih makanannya nggak dimakan sama habaib. Sedih makanannya nggak dimakan sama Rasulullah. Itu harusnya sikap umat Islam, betul? Betul. Nah sekarang didatangin ulama sedih. Ulama radikal, awas hati-hati ini. Ada apa tidak yang begitu? Percaya atau nggak percaya antum saudaraku, mulai hari ini Masjid Nurul Islam adalah masjid paling radikal di Panjang. Tanya sama polisi kalau nggak percaya tuh. Betul betul. Betul betul. Masjid Nurul Iman adalah masjid paling radikal di mana? Nanti ada cek list keluar. Masjid radikal. Ya kalau umat Islam dikit-dikit radikal. Belum sampai ntar, sabar, tenang aja. Nanti kita terangin sampai ke situ. Tenang. Pelan-pelan biar kita nyambung dulu otaknya. Betul apa betul? Maka Rasulullah nggak makan. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari melihat itu, nangis tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah kenapa engkau nggak makan? Fa inni unaji. Saya ini bercakap-cakap. Biman lam tara, dengan orang yang kau nggak lihat, wahai Abu Ayyub. Artinya Nabi ini selalu berkomunikasi dengan Jibril, dan malaikat ini terganggu sama dengan terganggunya manusia. Kalau ada bau-bau nggak sedap, malaikat nggak mau datang. Makanya Nabi sunahkan kita kalau ke masjid pakai minyak wangi. Lu lama ke masjid pakai minyak angin, bubar, malaikat nggak mau dekat. Betul apa betul? Mana yang pakai minyak angin? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhasil, maka begitu Rasulullah berkata seperti itu, apa kata Abu Ayyub berkata, menceritakan hal tersebut, fakaritu sumin yaumih. Mulai hari itu saya nggak mau lagi makan bawang. Kenapa? Karena Nabi nggak makan bawang. Allah. Dalam urusan makanan mereka berhubungan dengan Nabi Muhammad. Apalagi urusan pakaian, saudara. Betul, betul. Nah sekarang ada cecunguk goblok ngomong yang pakai cingkrang itu adalah ciri-ciri radikal. Betul apa betul? Nabi bersabda, man ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apapun yang lebih rendah dari kedua mata kaki pakaianmu, neraka tempatnya, saudara. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Nabi Muhammad. Maka Nabi perintahin cingkrang. Saya mau tanya, cingkrang ciri umat Islam apa ciri teroris? Ciri umat Islam apa ciri teroris? Ini ada orang Islam ngomong gitu. Ngawur apa tidak kira-kira? Ngawur apa tidak kira-kira? Ada lagi kalau pakai gamis ke Arab-Araban, saudara. Orang Islam itu nggak usah ke Arab-Araban. Maksud lo orang Islam suruh ke Cina-Cinaan gitu? Ada sekarang, kemarin ada kiai mantan, mungkin mantan kiai. Sekarang jadi pejabat negara. Mari kita lewat K-pop. Ya K-pop, Masya Allah. Ini ya Allah, nggak bisa ngomong aja. Orang pakai gamis di Arab-Arabin, tapi orang joget-joget telanjang disuruh ngikutin. Ini kan fa'ukuluhum fi silitihim, ini yang begini. Fa'ukuluhum fi dengkulihim, ini yang begini. Akalnya di dengkul. Masya Allah. Begitu kita pakai gamis dikatakan bahwa itu Arab, budaya. Nggak boleh kita ikut-ikut. Tapi budaya Cina boleh. Aneh nggak saudara? Aneh nggak saudara? Kira-kira yang ngomong begitu pantas nggak jadi orang Islam? Pantas apa tidak jadi orang Islam? Nggak pantas. Jangan-jangan dia ikut di dalam hadis yang di depan tadi. Udah mau ngomong terusin. Pokoknya jangan-jangan gitu aja. Jelas apa jelas? Hati-hati saudara. Kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, hati-hati antum. Al-Imam Ibnu Hajar
menuliskan satu kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam, pengetahuan tentang hal-hal yang memutuskan keislaman, memutuskan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, andai orang menghina Nabi dan menghina apapun yang dikenakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Nabi kita ngomong, ada yang ngomong, Habib, iya, gamis kan bukan pakaian Nabi, gamis pakaian Arab. Karena Abu Jahal pakai gamis. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Sekarang apa besok? Sekarang apa besok? Udah malam, Bu.